Ya, selama ini masyarakat harus membayar pajak itu ke Bank Papua yang di Majaran sana. Dan ini jaraknya sangat jauh dan kadang-kadang sampai di sana itu antri kalau datang pagi, kadang petugas bank belum datang, datang siang antri panjang, akhirnya orang kembali tidak jadi bayar. Dan kalau berulang-ulang, ini masyarakat akhirnya malas bayar seperti itu. Ya, lebih baik mungkin petugas bank sendiri datang di kampung, macam yang sudah terjadi kemarin. Itu kalau bisa mungkin dilanjutkan karena mempermudah lah bagi masyarakat kecil. Contohnya yang nggak mungkin punya kendaraan, kan mereka langsung bisa datang aja dengan jalan kaki bisa sampai di tempat. Pelaksanaan PBB P2 adalah merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah Kabupaten Sorong, dalam hari ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong, dalam rangka peningkatan penerimaan pada sektor PBB P2 dan juga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. PBB P2 ini mengalami perubahan. Pertama, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Desember tahun 2020 itu mengalami sistem pelayanan dengan sistem manual. Sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan sekarang pelayanannya tidak manual sistem lagi, tapi akan connect dengan pertanahan, akan connect dengan bank, sehingga pelayanannya berbasis online. Simpel PBB 2 ini berlandasi karena pertama, kesadaran wajib pajak yang terbatas. Terus yang kedua, peningkatan piutang daerah pada sektor PBB 2. Dan juga karena luasnya wilayah pemerintah Kabupaten Sorong. Sehingga wajib pajak dalam mengurus PBB 2 harus memerlukan waktu dan jarak yang jauh dari tempat di mana mereka melakukan aktivitas atau hidup mereka di rumah mereka menuju ke kantor pelayanan PBB 2 pada Badan Pengelola Pajak dan seterusnya lanjut ke Bank Papua untuk melakukan pembayaran. Simbol PBB 2 ini dilakukan dalam rangka beberapa hal. Pertama, untuk meminimalisir piutang daerah. Yang kedua, dalam rangka untuk peningkatan penerimaan asli daerah. Yang ketiga, dalam rangka adanya verifikasi data wajib pajak supaya adanya updating data wajib pajak yang benar dan akurat untuk PBB 2. Simpel PBB 2 ini melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah PBB 2 akan mempermudah wajib pajak untuk huruf daftar baru PBB 2. Setelah itu balik nama SPT PBB 2. Setelah itu perubahan luas tanah, luas bangunan yang ada di SPT. Dan seterusnya juga adalah bagian penerimaan pembayaran di lapangan. Dengan sistem Simpel PBB 2, semua pelayanan dilakukan. Pertama, efeknya adalah langsung di lapangan. Wajib pajak yang biasa harus ke kantor, tidak buang biaya lagi ke kantor. Wajib pajak yang harus ke Bank Papua tidak lagi ke Bank Papua, tapi wajib pajak akan dilayani secara prima di lapangan di tempat di mana wajib pajak berada. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak distrik, pihak kampung atau kelurahan. Jadi tim kerja kami dari Badan Pengelola Pajak langsung ada di kampung, langsung layani di kampung, langsung tetapkan di kampung, langsung juga bayar di kampung. Karena kami sama-sama dengan pihak Bank Papua, jadi langsung pelayanan di lapangan. Jadi wajib pajak yang biasa kadang berpikir kenapa harus piutang bertambah, karena harus bayar 10.000 pajaknya, tapi harus naik ojek 20.000, belum ke kantor Dispenda, dari Dispenda BPDR menuju ke Bank Papua ya bisa sekitar 30.000, sedangkan bayar pajak cuma 10.000. Nah, bagian-bagian ini yang membuat piutang daerah ini bertambah. Oleh karena itu kami berpikir inovasi ini dalam rangka menjawab bagian-bagian itu.
pembayaran tidak perlu langsung ke petugas, tapi untuk pembayarannya kita bisa langsung dibayarkan ke Bank Papua, sehingga untuk transparansinya juga lebih jelas dan juga untuk pembayarannya bisa langsung masuk ke kas daerah. Dan hal ini menurut saya sangat baik untuk ke depannya.